Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini kita akan membahas lanjutan dari pengantar GC sebelumnya. Nah, jadi di sini kita akan membahas mengenai analisis kualitatif dan kuantitatif pada instrumen GC. Baik, sebelum kita membahas kualitatif dan kuantitatif, nah di sini kita akan melihat terlebih dahulu output yang kita dapatkan pada saat kita menganalisis menggunakan instrumen GC. Nah, jadi kan adik-adik sebelumnya sudah belajar mengenai spektra instrumen UV vis, instrumen FTIR. Dari situ output yang akan kita dapatkan adalah berupa spektra UV vis dan juga spektra IR. Nah, untuk GC kita akan mendapatkan output yang dikatakan sebagai kromatogram GC. Nah, kromatogram GC itu bentuknya seperti ini. Jadi, sumbu X ini adalah respons dan yang sumbu X ini adalah menit ya, sumbu Y ini adalah respon. Di mana kenampakan dari hasil analisis itu berupa puncak-puncak ya. Nah, di sini untuk menit sendiri ya itu dikatakan sebagai RT ya, atau waktu retention time ya. Jadi kalau misalnya kromatografi sederhana seperti KLT atau KK itu kita kenal sebagai RF. Ya kan, RF atau retardance factor mungkin ya, RF. Nah, kalau di sini kita kenal istilahnya itu RT, retention time ya, atau waktu retensi. Nah, waktu retensi ini juga dipengaruhi oleh adanya titik didih dan juga berat molekul dari sampel. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman nih secara umum ya kan, ketika kita mendapatkan kromatogram ya seperti ini, maka kita tinggal menghitung jumlah puncak yang ada. Anggap di sini ada 1, 2, 3, 4 ya, 4, 5 dan di sini 6. Maka kita asumsikan bahwa dalam sampel yang kita analisis menggunakan GC, ini terdapat 6 senyawa. Jadi campuran ya. Kita tidak mendapatkan senyawa tunggal, tapi senyawa campuran. Nah, permasalahannya adalah dari 6 senyawa ini, yang mana kira-kira senyawa kita? Nah, di sini untuk menganalisisnya, kita bisa melihat sampel kita ini tadi, dikira-kira bahwa senyawa-senyawa yang ada di dalam sampel ini kira-kira apa? Karena kita kan bisa menduga, misalnya kita mengisolasi suatu bahan alam, apalagi mensintesis suatu senyawa, kita kan tahu senyawa apa yang akan kita dapatkan. Lalu kita juga tahu titik didihnya kira-kira di kisaran apa. Sehingga berdasarkan titik didih dan juga berat molekulnya, kita pun secara awal ya, kita bisa memperkirakan waktu retensinya. Nah, berdasarkan waktu retensi ini, kita bisa menduga dia keluarnya waktunya cepat atau lambat. Nah, waktu retensi kecil ini artinya dilihat yang paling kiri ya. Jadi, kan pembacanya itu menitnya dari kiri ke kanan. Berarti dari kiri ke kanan, semakin ke kanan berarti semakin lama waktunya. Waktu apa? Waktu untuk si senyawa keluar ya kan dari kolom menuju ke detektor. Ya, berarti dia semakin lama untuk dipisahkan. Bisa jadi dikarenakan titik didihnya itu tinggi ya kan, karena dia memiliki berat molekul yang besar. Jadi pembacaannya seperti ini. Waktu retensinya kecil ya kan. Nah, kalau kecil berarti dia ada di posisi sebelah kiri ya, semakin ke kiri semakin kecil. Ini diasumsikan bahwa titik didih si senyawa yang dipisahkan dalam sampel itu rendah. Dan ini juga bisa dikaitkan dengan berat molekulnya yang kecil. Nah, apabila waktu retensinya besar, berarti waktunya itu lama, dia sampai ke detektor sehingga dapat dideteksi oleh detektor itu waktunya cukup lama, itu diasumsikan bahwa titik didih si sampel tinggi, maka berat molekulnya pun juga besar. Nah,
Selain titik didih dan juga berat molekul yang ikut mempengaruhi waktu retensi, di sini ternyata ikatan pun juga ikut berpengaruh, di mana apabila senyawa dalam sampel saling berikatan secara van der Waals, ini tentu dia kecil ya. Nah, jadi kalau kecil berarti titik didihnya itu rendah, otomatis waktu retensinya juga kecil atau dia akan cepat dideteksi oleh detektor. Kemudian diikuti oleh ikatan dipol-dipol dan yang paling kuat adalah ikatan hidrogen. Nah, ikatan hidrogen ini akan menyebabkan titik didih ya. Jadi TD sampel itu ini akan tinggi sehingga nanti waktu retensinya pun itu juga akan semakin besar atau semakin lama. Nah, untuk memahaminya, kita bisa melihat analogi dari senyawa X, senyawa Y, dan senyawa Z berikut. Misalnya, saya asumsikan senyawa X ini punya titik didih 250 derajat Celcius, sedangkan senyawa Y itu 70 derajat Celcius, dan senyawa Z 175 derajat Celcius. Nah, jika kita urutkan berdasarkan titik didih, maka titik didih Y lebih kecil atau paling kecil dibandingkan senyawa yang lain. Maka nantinya waktu retensi Y ini akan lebih kecil dibandingkan Z, lebih kecil dibandingkan Y, di mana Y punya titik didih yang paling besar. Sehingga pada saat kita analisis menggunakan GC, nantinya output yang akan direkam oleh record atau data yang kita dapatkan untuk senyawa Y, nah dia akan muncul di menit yang paling awal atau yang paling cepat. Diikuti dengan Z dan yang paling terakhir itu adalah Y. Jadi ibaratnya lomba lari ya. Jadi ketika sampel diinjeksikan, nah itu start ya. Start mulainya si sampel itu akan memisahkan diri ya. Memisahkan diri dengan komponen-komponen yang ada di dalam sampel. Itu apabila sampel kita memang terdiri dari banyak campuran senyawa. Ya, tapi kalau misalnya sampel kita itu murni, hanya ada satu senyawa, ya otomatis puncak kromatografnya ya hanya satu. Tapi kalau memang dia campuran, ya itu akan banyak. Nah, nanti dilihat siapa yang paling dulu keluar, siapa yang lebih dulu dideteksi oleh detektor, itu adalah yang titik didihnya rendah. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke. Kita lanjut mengenai analisis kualitatif. Untuk analisis kualitatif, jumlah atau banyak senyawa yang ada di dalam sampel yang kita pisahkan menggunakan GC, ini dilihat berdasarkan apa? Dilihat berdasarkan jumlah dari puncak kromatogram, di mana puncak kromatogram ini akan sebanding dengan banyaknya komponen atau banyaknya banyaknya senyawa di dalam sampel. Nah, misalnya nih, di sini adalah mixture known compound. Jadi ini adalah senyawa yang sudah diketahui, sampel yang sudah diketahui, tapi dia itu campuran. Berarti dalam satu sampel yang kita analisis, ini kita ketahui ada namanya senyawa heksan, senyawa oktan, dan juga senyawa dekana. Nah, kemudian ya kan kita punya sampel lain ya kan. Nah, sampel lain ini kita asumsikan itu dia juga mengandung heksana. Nah, tetapi secara kualitatif karena kita sudah punya ibaratnya petunjuk atau standar yang sudah kita analisis terlebih dahulu, bahwa heksan ini waktu retensinya adalah 1,6 menit. Catatannya, nah di sini ada tulisan Carbowax 20. Nah, ini adalah jenis dari fase diam. Nah, untuk bisa menganalisis secara kualitatif dengan adanya standar yang kita punya, dengan sampel yang kita uji ya kan, kita harus membuat kondisi yang sama antara standar yang kita punya dengan sampel yang sudah kita miliki. Jadi kalau misalnya kondisi dan kondisi analisis itu sama, maka hasilnya adalah ya kalau misalnya muncul waktu retensi 1,6 menit, maka ini adalah kita asumsikan sebagai senyawa heksan. Nah, karena kita punya standar ya.
Jadi kita sudah punya rujukan ibaratnya. Jadi secara kualitatif dengan melihat bentuk puncaknya ya kan, puncaknya ini muncul di waktu retensi berapa. Nah ini maka kita bisa tahu, oh ini adalah senyawa heksana. Nah, untuk analisis kualitatif sekurangnya ada 2 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah kita melakukan perbandingan nilai TR. Nah, perbandingan nilai TR tadi yang saya katakan, kita punya standar, kemudian kita punya sampel yang memang kita lakukan ya, atau penelitian yang kita lakukan, yang kita asumsikan di dalam sampel itu mengandung heksana. Nah, nanti pada saat kita analisis ya kan, dengan kondisi yang sama, alat yang sama, preparasi dan perlakuan yang sama. Nah, di sini dikatakan jika suhu dan alir gas diatur dengan benar, maka nanti waktu retensi dan volume retensi ini akan menjadi sifat khas dari suatu sampel yang telah dipisahkan. Baik itu dari punyanya si standar yang sudah diketahui apa-apa saja senyawanya, maupun dari senyawa yang sampel yang memang kita miliki, yang kita asumsikan dia itu mengandung heksana. Nah, maka nanti TR ya atau RT tadi, retention time atau waktu retensi tadi dapat digunakan sebagai alat identifikasi. Nah, identifikasi secara kualitatif tadi. Maka kita bisa membandingkan TR sampel dengan TR standar yang kita miliki. Artinya kita sudah punya nih standar baku, lalu kita punya sampel yang memang kita lakukan atau yang kita teliti sendiri. Nah, jadi nanti untuk menganalisis secara kualitatif, kita bisa membandingkan nilai TR sampel kita dengan TR standar yang kita miliki. Oke, lanjut lagi. Nah, yang kedua, nah ini sudah banyak digunakan ya. Tadi yang sudah saya bahas juga di video sebelumnya berkaitan dengan detektor. Di sini kita melakukan yang namanya kombinasi antara GC dengan MS. Nah, ini sudah sering sekali dilakukan ya, apalagi untuk menganalisis senyawa organik. Nah, kita sudah masuk di kombinasi GC-MS. Nah, ini sangat berguna bagi senyawa yang memang dia itu tidak punya senyawa baku. Misalnya kita sedang melakukan penelitian di mana senyawa dalam sampel yang kita uji ini adalah senyawa baru. Kita tidak tahu, bahkan kita tidak punya standar bakunya. Maka dengan menggunakan kombinasi GC-MS, kita bisa tetap melakukan analisis secara kualitatif. Nah, caranya seperti apa ya? Hasil pemisahan yang ada pada GC tadi nanti akan diidentifikasi lagi atau diidentifikasi lebih lanjut menggunakan MS. Sehingga nanti kita dapat data kromatogram GC, kita pun dapat data berupa spektra MS. Nah, berdasarkan spektra MS ini tadi, nanti akan dibandingkan nilai database. Jadi nilai database ini untuk melihat prosentase dari senyawa yang kita analisis. Kurang lebih berapa persen sudah terbentuk. Nah, ini juga cukup membantu. Karena memang di instrumen MS ini ada namanya library. Nah, biasa kita pakai namanya Wiley library ya. Biasanya seperti itu. Nah, kemudian di sini ada catatan ya. Syarat analisis kualitatif ya kan, apabila kita membandingkan nilai menggunakan waktu retensi ya seperti yang kita punya standar baku. Nah, di sini kita harus memastikan bahwa kondisi operasional baik preparasi sampel maupun kondisi operasional alat itu sama. Artinya apa? Kok jenis kolomnya sama, fase diam yang digunakan sama, fase gerak yang digunakan sama, kecepatan alir dari fase geraknya sama, dan kondisi alat termasuk pada kolom oven yang kita gunakan itu juga sama, jumlah sampel yang diinjeksikan juga sama. Tujuannya apa? Agar waktu retensi benar-benar bisa kita gunakan sebagai acuan untuk analisis kualitatif. Nah, seperti itu. Lanjut lagi untuk
analisis kualitatif salah satu contoh misalnya ya. Ini saya ambilkan contoh untuk analisis kombinasi GC dan MS. Nah, di sini kita punya sampel berupa kalkon. Nah, ini adalah senyawa yang saya analisis. Nah, di sini kalkon saya analisis menggunakan GC. Nah, ternyata di sini senyawa hasil sintesis yang saya lakukan ini ada kurang lebih 6 puncak. Nah, 6 puncak ini ada data-datanya. Nah, di mana data nomor 3 ini yang saya asumsikan adalah si kalkon. Nah, senyawa kalkon yang saya maksud itu adalah di puncak nomor 3, puncak yang paling tinggi. Meskipun di sini persen areanya itu hanya sekitar 66,8%. Nah, untuk memastikan lagi hasil kromatogram GC ini, nah ini saya analisis lanjutan menggunakan MS. Nah, ini adalah spektra MS dari senyawa saya dan ternyata benar pada saat sudah dianalisis lanjut ya kan. Di mana GC ini adalah tempat untuk memisahkan sampel saya, memisahkan komponen-komponen atau senyawa-senyawa yang ada di dalam sampel. Kemudian nanti di MS ini akan lakukan deteksi. Jadi MS ini sebagai detektor untuk memvalidasi benar nggak sih dalam sampel saya ini hasil pemisahan GC kalkon itu sudah terbentuk dan ternyata memang benar. Jadi kalkon punya berat molekul sekitar 270. Nah, di sini sudah dapat dideteksi melalui spektra MS. Nah, nanti spektra MS kita akan belajar di bab yang baru setelah GC ini. Oke, lanjut lagi berkaitan dengan analisis kuantitatif. Nah, kuantitatif berarti kan analisis yang dapat terukur. Artinya banyaknya kadar suatu senyawa, hasil pemisahan dari GC ini dilihat dari persen areanya. Jadi persen area itu data ini. Ya, jadi persen area ini disesuaikan juga dengan waktu retensinya. Jadi pada saat kita punya kromatogram, kita nggak usah panik dulu. Bagaimana cara membacanya, ini punya siapa, waktu retensinya berapa, tenang karena memang hasil record ya kan yang akan terekam di komputer itu akan komplit. Jadi selain dapat yang kromatogram yang puncak-puncak tadi itu, kita juga dapat data berupa angka-angka yang menunjukkan waktu retensi ya kan, dan juga menunjukkan ini tadi persen areanya. Nah, di sini luasan puncak. Nah, luasan puncak itu misalnya kita punya kromatogramnya ini yang sumbu X tadi. Nah, luasan puncak itu yang ini ya, dari ini ke sini. Nah, itu adalah luasan puncak. Ini akan sebanding dengan jumlah atau kadar komponen sampel. Nah, memang dalam penelitian organik itu ya kan, luasan puncak atau persen area ini tadi itu benar-benar sangat berharga karena sudah menunjukkan kepada kita persentase berkaitan dengan kemurnian sampel yang sudah kita lakukan, terutama sampel-sampel yang disintesis ya. Terlepas apakah puncaknya tunggal atau campuran, nah ini kita bisa mengidentifikasi kemurniannya berdasarkan persen area, karena memang persen area ini atau luasan puncak tadi ini sebanding ya kan dengan jumlah atau kadar senyawa di dalam sampel. Jadi di dalam sampel meskipun dia campuran, tapi dengan adanya persen area tadi yang menggambarkan luasan puncak tadi, kita tahu persentase telah terbentuknya itu seberapa banyak gitu. Nah, di sini ada beberapa syarat yang harus kita penuhi pada saat kita memilih untuk menganalisis kuantitatif hasil data GC kita. Yang pertama adalah analit ya kan, atau senyawa dalam sampel yang kita miliki tadi itu sudah kita ketahui ya kan, sudah terpisah sempurna tentunya dari komponen lain di dalam sampel yang kita analisis. Kemudian kita juga harus punya baku standar dengan kemurnian yang tinggi. Nah, dan ini masalah teknis, artinya apa? Prosedur kalibrasi baik preparasi sampel maupun prosedur kalibrasi instrumen ini harus sesuai, harus sama persis dengan milik standar. Nah, untuk metode analisis kuantitatif, nah di sini
kita bisa menggunakan standar eksternal dengan menggunakan kurva standar atau standar internal atau normalisasi area dan juga adisi standar. Nah, berkaitan dengan metode-metode ini, nah untuk yang standar eksternal, standar internal artinya kita sudah punya standar baku. Sedangkan untuk normalisasi area, nah di sini kita memiliki data tambahan berupa area yang terkoreksi. Baik, berbeda dengan metode adisi standar. Nah, di sini sama seperti standar eksternal dan internal, kita juga menambahkan adanya larutan standar atau baku standar. Nah, ini adalah analisis kuantitatif untuk sampel organik yang paling sering kita gunakan. Ya, jadi kita menggunakan ini tadi persen area atau area persen dari hasil GC, ya kan, untuk menghitung persen rendemen. Nah, ini sebenarnya cara yang paling sering juga kita gunakan pada saat kita melakukan praktikum organik, ya kan, atau kita ingin menghitung rendemen dari hasil ekstrak, baik hasil isolasi maupun hasil sintesis dari yang sudah kita lakukan. Nah, di sini kita bisa lihat tadi yang sudah saya katakan di awal bahwa data yang kita peroleh dari hasil analisis GC tidak hanya puncak kromatogramnya saja, tapi juga data berupa waktu retensi dan juga persen area. Nah, dua ini penting karena memang dapat kita gunakan untuk menghitung persen kemurnian atau rendemen senyawa pada sampel, di mana kita menggunakan data persen area hasil GC dengan berat dari ekstrak hasil isolasi maupun hasil sintesis senyawa dari sampel yang sudah kita analisis. Nah, caranya persen rendemen ini sama dengan berat ekstrak ya, baik dari hasil isolasi maupun hasil sintesis dibagi dengan berat teoritis. Nah, untuk berat teoritis ini kaitannya dengan hasil perhitungan stoikiometri ya. Jadi ini hasil hitungan stoikiometri. Nah, ini hasil stoikiometri kita. Nanti dikalikan dengan persen area GC. Nah, misalnya tadi berdasarkan kromatogram ternyata terdapat dua puncak. Ada puncak 1 dan puncak 2. Nah, di sini kita asumsikan, kita yakin ya, bahwa ternyata baik menggunakan adanya baku standar ataupun tidak gitu kan. Nah, di sini kita punya persen area untuk senyawa 1 adalah 98,23%. Nah, ini kita sudah asumsikan adalah senyawa yang memang kita maksud. Nah, maka untuk menghitungnya kita misalkan saja contoh, saya punya berat ekstrak hasil sintesis saya itu adalah 2,5 mg. Nah, berat ekstrak ini saya analisis dengan instrumen GC, ketemulah data dapat 2 peak kromatogram di mana ada puncak 1 dan juga puncak 2. Nah, di sini ternyata kalau saya analisis lebih lanjut dengan MS, nah ini puncak 1 inilah yang saya ketahui sebagai hasil senyawa yang memang saya inginkan atau senyawa yang dimaksud. Lalu dari berat ekstrak tadi, nah saya hitung secara teoritis berdasarkan stoikiometrinya bahwa beratnya itu adalah 2,7 mg. Nah, dari sini, dari data yang saya miliki dan juga persen area GC, saya bisa menghitung persen rendemen dari senyawa yang sudah saya analisis tadi. Nah, caranya berat ekstrak 2,5 mg dibagi berat teoritis 2,7 mg dikali dengan persen area GC. Maka saya dapat menyimpulkan bahwa persen rendemen atau kemurnian hasil ekstrak sintesis saya ya kan, atau hasil sintesis yang saya miliki itu adalah kisaran 90,95%. Nah, kurang lebih itulah analisis kuantitatif yang paling sering kita lakukan untuk sampel organik.
terutama sampel hasil sintesis. Jadi kita bisa memanfaatkan persen area tersebut untuk mengetahui persen rendemen. Nah, biasanya kan kalau persen rendemen pada umumnya itu berat ekstrak dibagi berat teoritis dikali dengan 100%. Nah, jika sampel yang kita analisis ternyata hanya ada satu puncak, lalu persen areanya itu adalah 100, ya it's okay, berarti memang dikalikan dengan 100%. Nah, demikian yang bisa kita bahas berkaitan dengan instrumen GC. Ya, kali ini adalah analisis kualitatif dan juga analisis kuantitatifnya. Maka di pertemuan selanjutnya kita akan membahas instrumen lainnya, yaitu instrumen MS atau mass spektroskopi, ya, spektroskopi massa. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.